makanya punya HP baru. Seluruh ASN, karyawan, karyawati di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang saya hormati, saya banggakan menyinari kita semua dengan cinta kasihnya. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi kebersamaan dan kehadiran kita di pagi hari ini sebagai dukungan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Yang saya hormati dari pihak TNI dan Polri yang hadir, terima kasih. Mari kita berikan apresiasi buat kebersamaan kita di pagi hari yang kita. Terima kasih banyak. Yang menjadi arahan buat saya di pagi hari ini, saya masih terus menekankan tingkat kedisiplinan kehadiran kita sebagai ASN yang nanti bekerja membantu pimpinan-pimpinan, Bapak Ibu semua yang ada di sini untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan melalui bangsa dan negara kita, dan ini tanggung jawab ini kita terus melaksanakan di tempat ini untuk kita melayani masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan. Untuk itu saya berharap pada pimpinan OPD untuk terus mengarahkan bawahannya untuk selalu hadir di kantor. Saya lihat pimpinan OPD ini hampir ini belum angin matang, lain sudah rubuh duluan. Saya berharap terus memberikan arahan, bimbingan pada bawahannya untuk terus selalu bekerja sama. Kita bekerja saling membantu sehingga apa yang menjadi tugas beban kerja di kantor kita kerja keroyok sama-sama sehingga apa yang menjadi beban itu bisa diselesaikan secepatnya. Yang berikut terkait dengan pemeriksaan BPK yang ada, mari ya, sebagai pimpinan OPD membuka diri kooperatif selalu bertemu dengan BPK, menyampaikan apa yang dikerjakan pada tahun 2025 kemarin. Jangan takut, ya, BPK adalah sahabat kerja kita, teman kerja kita. Terus menyampaikan tidak mungkin ini yang dapat saya menyampaikan. Kemudian bendahara yang kemarin diganti, bendahara lama yang sudah menggunakan anggaran bersama pimpinan OPD terus bangun koordinasi. Tidak ada permusuhan di situ. Ya, terus bangun komunikasi, koordinasi sehingga menyangkut anggaran yang sudah digunakan. Tolong kerjasama supaya pelaporan tepat waktu. Ya, kita berharap tahun ini semakin baik dari tahun sebelumnya. Itu harapan kita semua. Yang berikut, saya melihat tekanan fiskal yang semakin, ya, pengurangan fiskal kita di daerah, sehingga dalam waktu dekat saya akan merencanakan untuk apa ini. Ya, saya sebelumnya mungkin ada arahan saya sudah menyampaikan sehingga saya bisa membacakan buku secara tertib. Jadi saat ini saya, kenapa DPA kita belum dibagikan? Ya, DPA kita sementara saya tahan, belum bisa dibagikan dulu. Ada kabar keuangan? Ya, saya berharap UP dari dinas-dinas belum bisa dibagikan, bertahan, tunggu. Saat ini kenapa
Bapak Ibu bertanya dokumen pelaksanaan anggaran DPR tahun 2026 belum dibagikan. Di kesempatan saat ini saya sampaikan bahwa terjadi efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia, menyebabkan dana pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan berkurang sebesar Rp 189 miliar dari tahun sebelumnya. Dan ini jumlah yang tidak sedikit, sedangkan beban belanja daerah semakin membengkak. Di antaranya, selain untuk belanja pembangunan, belanja pegawai yang baru dan yang akan datang sangat membutuhkan perhatian serius dari kita semua. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh pimpinan daerah. Dalam hal ini, saya sebagai bupati, ada juga Pak Wakil Bupati, tentunya harus memperbaiki ini dengan baik agar tidak mengurangi belanja pembangunan daerah yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu agar diperhatikan dengan seksama, sesuai dengan kewenangan kami, Bupati dan Wakil Bupati selaku akan melakukan perampingan. Sekali lagi, akan melakukan perampingan dinas-dinas yang diharapkan dapat mengurangi beban keuangan daerah itu, yaitu yang pertama, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan digabung menjadi pekerjaan umum, perhubungan dan penataan ruang. Yang kedua, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal PTSP digabung menjadi Dinas Pendapatan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang ketiga, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga digabung menjadi Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Ekonomi Kreatif. 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Kominfo digabungkan menjadi Dinas Perpustakaan, Kearsipan, Komunikasi, Informatika dan Persandian dan Statistik. Ini dilakukan karena menurut pendapat saya selaku Bupati, pimpinan daerah dapat menyelamatkan kondisi keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan wajib, belanja daerah dan belanja pembangunan daerah. Saya sebagai Bupati mengharapkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat menerima ini sebagai kebijakan yang harus ditempuh untuk kebaikan kita bersama. Untuk itu, kami berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dapat sedikit bersabar sampai proses perampingan perangkat daerah ini terselesaikan sebagaimana mestinya. Untuk sementara ini, perangkat daerah yang baru akan berjalan dengan peraturan Bupati yang sudah disiapkan. Selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pegawai atau staf pada perangkat daerah yang mengalami perampingan akan diatur oleh BPKSDM dengan catatan yang berdomisili pada distrik Orangsbari, Momiwaren. SK penempatannya akan disesuaikan dengan domisili atau tempat tinggal masing-masing. Ini berlaku juga kepada staf dan perangkat daerah lainnya, agar BPKSDM mengatur kembali tempat kerjanya sesuai domisili masing-masing, sehingga tidak menjadikan beban kepada pegawai bersangkutan dalam kesehariannya untuk melaksanakan tugas kita bersama. Silakan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berdomisili di distrik-distrik tapi melaksanakan tugas di Ransiki agar diatur untuk ditempatkan sesuai dengan domisilinya. Tapi bagi yang tidak berkenan, silakan disampaikan juga kepada BPKSDM supaya tidak terjadi kesalahan terhadap yang bersangkutan. Ini dua kebijakan pimpinan daerah terhadap kondisi yang terjadi saat ini, yaitu efisiensi anggaran juga berdampak pada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebagai staf maupun pejabat
di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Yang berikut, bagi para pejabat pada perangkat daerah yang mengalami perampingan, pada perangkat daerah baru hasil perampingan ini akan ditunjuk pejabat yang akan melaksanakan tugas, tentunya akan disesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sementara tetap bekerja sambil keseluruhan proses ini terselesaikan. Setelah nantinya mendapatkan persetujuan DPRK, yakni akan ditetapkan menjadi peraturan bupati, perangkat daerah, peraturan daerah untuk pejabat yang nantinya akan menduduki jabatan eselon 2 akan dilakukan seleksi terbuka. Ya, besok kita akan tunjuk, tapi nanti ada prosesnya. Untuk eselon 3 dan 4 akan dilaksanakan bersamaan dengan mengikuti prosedur pengangkatan pejabat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika ada tambahan, menyampaikan langsung kepada bupati. Ada arahan, ada sesuatu disampaikan langsung kepada Pak Bupati atau melalui wakil bupati. Demikian yang saya dapat menyampaikan. Terima kasih, semoga menjadi perhatian kita semua. Saya kira mungkin itu yang dapat saya menyampaikan. Yang berikut, setelah ini kita ada ibadah. Kita ibadah usku, kemudian kita melanjutkan dengan kita jalan santai bersama oleh saudara-saudara kita dari TNI dan Polri dan juga keluarga kita yang hadir di pagi hari ini. Saya kira itu yang mungkin dapat saya menyampaikan. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.